sebentar. Ini menarik nih. IKN oposisi. Kalau orang membaca apa yang disampaikan oleh Bung Ferry, arahnya ke Pak Jokowi. Ya, ini ada pertanyaan hebat yang ditunjukkan. Saya harus konfirmasi karena biar kemudian tidak liar pikirannya. Ada pertanyaan hebat ditunjukkan ke saya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Presiden hari ini menghukum, ada di kekuasaannya, ada orang yang terhukum yang merupakan musuh politik Presiden sebelumnya? Jawabannya sederhana. Bisa cukup dengan menjelaskan makan malam dengan mie godok Jawa antara dua presiden. Bisa juga ketika kita menjelaskan ada presiden sekarang teriak hidup Jokowi. Bisa juga dengan menjelaskan bahwa presiden hari ini mengatakan pemerintah ini adalah pemerintahan berkelanjutan. Kelanjutan dari yang sebelumnya. Termasuk mungkin juga menghajar lawan-lawan politiknya. Oke. Sebelum saya ke Komisi Kejaksaan, saya ingin ke Bung Ferry dulu. Bung Ferry, ada catatan apa soal ini? Ya, di dalam istilah politik dan hukum tata negara, peradilan Tom Lembong ini disebut sebagai political trial. Tadi Bang Ari katakan peradilan sesat loh. Saya belum konfirmasi soal itu. Anda mau komentari soal itu? Ya, kajian hukum tata negara peradilan sesat itu dinamakan political trial. Political trial. Peradilan politis. Oke. Di dalam tulisan Ronald Christensen, judulnya A Political Theory of Political Trial, ya. Teori-teori politik soal peradilan politis. Dia menjelaskan peradilan politis itu adalah show kekuasaan untuk menunjukkan betapa kuasanya dia. Jadi kalau Mas Aiman baca sejarah political trial itu dari zaman Socrates sampai zaman sekarang, itu banyak ceritanya tuh. Stalin di tahun 1930-an itu mengadakan political trial untuk menghukum musuh-musuhnya. Itu sebabnya dalam kajian dijelaskan political trial itu adalah trial untuk menghancurkan lawan-lawan politik. Nah, itu ada kajiannya di dalam ilmu politik dan hukum tata negara. Itu sebabnya dalam kajian hukum tata negara, Mas Aiman, di dalam undang-undang pemilu itu, orang tidak diberikan sanksi hilangnya hak pilih kalau dia adalah terpidana dalam kasus politik. Artinya orang tahu, peradilan tahu, orang hukum tahu, peradilan politik itu bukanlah penegakan hukum. Nah, ini problematika di dalam kasus ini kalau dilihat satu-satu menarik. Apakah ini bagian dari political trial? Kita bisa telusuri kapan orang ini dibungkam, dalam rangka apa dia dibungkam, apa ucapan-ucapannya yang keluar sebelum kemudian political trial berlangsung. Saya berikan kesempatan Anda untuk menjelaskan itu. Ya, misalnya Tom cukup aktif bicara soal IKN, dampak ekonomi yang bermasalah dan lain-lain. Bagi saya wajar saja kalau saya lawan politiknya, punya kekuasaan, menyimpangkan kekuasaan, saya akan meruntuhkan dan menghentikan dia dengan menggunakan tangan pengadilan. Soal IKN apa yang disampaikan misalnya? Ya, dia bilang perhitungan tidak matang kalau saya tidak salah ingat. Itu bisa ujungnya korupsi, Bro? Ya banyak hal ya. Oke, itu satu. Kemudian? Saya ingin menjelaskan political trial adalah dimensi permainan politik. Makanya si Christensen mengatakan ini political show sebenarnya. Itu yang pertama, yang kedua? Nah, kalau kita lihat ini banyak hal yang menarik dari peradilan ini. Tadi kan didiskusikan mens rea ya. Jangan dikatakan orang hukum tata negara tidak paham hukum mens rea itu. Saya kuliah 2 kali soal hukum pidana. Baik di negara ini maupun perbandingan pidana Asia dan Amerika. Apa itu mens rea? Guilty mind ya, niat jahat. Menghitung niat jahat itu bukan kayak menghitung agama buat niat ya. Nawa itu gitu ya, sengaja aku berbuat jahat, itu terkena, bukan begitu. Mens rea itu dihitung karena ada unsur purposely ya, dengan sengaja, knowingly, mengetahui ya, recklessly, sembrono ya, negligent, lalai. Nah, itu dia akan dikatakan dia punya niat jahat. Sekarang bayangkan hakim sendiri mengatakan tidak ada niat jahat.
Mas Aiman tahu tidak artinya dalam konsep hukum pidana tidak ada niat jahat? Tidak ada pidana. Ya. Actus reus, tindakan atau perbuatan jahat bisa ada. Tapi kalau niat jahat tidak ada, tidak ada pidana. Silahkan belajar hukum pidana dari Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari tanah air sampai ke luar negeri. Soal mens rea kalau tidak terbukti tidak ada niat jahat. Kecuali ibu bapak sekalian sedang menipu peradaban hukum. Kecuali kalau mau menipu, ikut terlibat dalam political show ini. Yaitu political trial ini. Ingat di Undang-Undang Dasar itu eksplisit bunyinya begini. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Setiap orang dijamin, dilindungi ya, untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Saya pikir kita sedang bercanda dengan hukum kita. Kalau kemudian ini digunakan hanya sekedar untuk menghajar oposan. Saya mungkin tidak suka dengan orang politik tertentu. Tetapi kalau membantai orang politik hanya untuk menjatuhkan oposisi, merusak pola demokrasi, ini dampaknya akan jauh lebih besar. Sebentar, ini menarik nih. IKN oposisi, kalau orang membaca apa yang disampaikan oleh Bung Ferry, arahnya ke Pak Jokowi. Ya, ini ada pertanyaan hebat yang ditunjukkan. Saya harus konfirmasi karena biar kemudian tidak liar pikirannya. Ada pertanyaan hebat ditunjukkan ke saya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan Presiden hari ini menghukum, ada di kekuasaannya, ada orang yang terhukum yang merupakan musuh politik presiden sebelumnya? Jawabannya sederhana. Bisa cukup dengan menjelaskan makan malam dengan mie godok Jawa antara dua presiden. Bisa juga ketika kita menjelaskan ada presiden sekarang teriak hidup Jokowi. Bisa juga dengan menjelaskan bahwa presiden hari ini mengatakan pemerintah ini adalah pemerintahan berkelanjutan. Kelanjutan dari yang sebelumnya. Termasuk mungkin juga menghajar lawan-lawan politiknya. Artinya begini. Ya, saya nggak mau nanyakan. Saya langsung berikan ke Bung Semar ya. Silakan. Iya, saya rasa kita itu sesekali bisa juga husnuzon ya, jangan selalu seuzon. Bahwa memang dalam persoalan Tom Lembong itu tadi disampaikan oleh Ferry bahwa ada soal IKN katanya. Politis. Kalau IKN banyak yang bicara, Iman, nggak cuma Tom Lembong dan nggak terlalu penting juga kan? Karena banyak sekali tokoh-tokoh bicara soal IKN. Jadi kalau misalnya itu yang dimaksudkan, itu terlalu kecil sekali. Tapi kalau bicara soal persoalan Tom Lembong, bahwa ada soal politisasi soal hukum tadi yang disampaikan, saya rasa memang gegap gempitanya lebih ke soal politisnya. Bahwa panggung dibuat lebih ke bagaimana orang bertarung soal opini publik. Kalau di Tom Lembong itu bicara soal bahwa ini bagian dari kelompok Anies Baswedan. Di sebelah yang satu bicara soal Hasto, bagian dari kelompoknya Ganjar Pranowo misalnya. Nah ini kan juga pasti ada kaitannya soal politis. Nah bicara soal apa yang disampaikan Pak Jokowi makan mie godok bareng sama Pak Prabowo, saya rasa baik-baik aja. Sebagai anak bangsa kan harusnya kita senang, kita bangga bahwa pemimpin-pemimpin nasional kita itu ternyata akur, ternyata baik-baik saja, ternyata bisa satu meja untuk saling silaturahmi, bicara, dan gak ada yang soal-soal itu. Jadi jangan juga kita selalu melihat sesuatunya itu lebih ke soal positioning politik. Dan nggak mungkin juga membicarakan pada saat itu membicarakan Tom Lembong karena mengatakan itu kan terlalu kecil. Ntar keselak mie godoknya kan gitu loh. Jadi nggak juga soal bicara soal Tom Lembong dan lain sebagainya. Dan kita harus menghargai hukum. Bahwa memang ada soal yang tadi disampaikan oleh Prof. Gayus, bahwa pasti ada kekecewaan dari beberapa pihak yang merasa punya kedekatan, memang dia merasa punya kepentingan lainnya, silakan ada proses tahapan-tahapan hukum yang bisa dilalui. Misalnya tadi sudah disampaikan pada hari ini sudah diajukan banding. Bahwa tadi disampaikan juga soal mens rea dan lain sebagainya, ya saya memang bukan orang hukum, tapi salah satu unsur mens rea itu kan juga memperkaya orang lain. Dan itu masuk juga misalnya itu sudah salah tuh, tidak ada mens rea memperkaya orang lain. Maksud saya ketika bicara semua muaranya dikatakan bahwa ini tangan
kekuasaan dan lain sebagainya, itu Ferry salah besar. Tidak juga melulu soal itu kekuasaan, Fer. Bahwa memang tadi disampaikan juga abang menjelaskan Mens Rea aja salah, bagaimana saya bisa bicara? Itu dia misalnya dikenakan kasus korupsi, itu menteri sebelumnya dan sesudah dia juga tidak dikenakan, tidak berlaku secara kelompok menteri-menteri. Sama juga anggota dewan komisi 10, komisi 11 misalnya. 1-2 orang kena, tidak semuanya juga, walaupun diduga kuat misalnya semua menerima, misalnya gitu ya. Dan itu tadi disampaikan Prof Gayus juga, kalau misalnya memang ada bukti mungkin saja ke depannya juga jelaskan dulu. Kau juga harus bicara juga yang agak terang juga gitu loh. Jangan juga masalahnya abang tidak selalu terang. membangun opini-opini. Sudah dijelaskan bahwa dalam konsep pidana kalau tidak terpenuhi Mens Rea tidak ada pidana. Diproses juga. Tidak ada misalnya masuk kasus yang memang dikait-kaitkan dengan Bobi Nasution misalnya. Tidak ada kalau misalnya memang kekuasaan itu bisa mengendalikan semua proses hukum. Jadi saya cuma menghimbau begini, kita coba hargai bahwa memang ada kepentingan politik yang menstimulus kita untuk memainkan proses hukum ini seolah-olah bagian dari kekuasaan menghabisi para oposan. Menurut saya jauh sekali itu gitu loh. Jangan juga gitu kita selalu dikotori pikiran-pikiran yang tidak baik lah. Silakan Bung Ferry. Silakan Bung Ferry. Ya, pertama beliau ini tidak mengerti konsep hukum tapi bicara hukum. Tadi beliau mengatakan bahwa ya salah satunya memperkaya orang lain. Enggak ada itu ceritanya di konsep Mens Rea. Jadi kalau niat jahatnya tidak paham dan itu dinyatakan oleh hakim tidak terpenuhi, kan saya pusing ya belajar hukum dan menjelaskan ke mahasiswa hukum. Belum lagi kalau kemudian kalau kita lihat dari putusan peradilan itu banyak sekali hal yang kemudian menarik untuk dikaji. Misalnya tidak ada kickback gitu ya. Yang ada kickbacknya tidak ditangkap-tangkap. Ada blok Medan namanya. Nah ini tidak diusut-usut. Aneh saja dalam konsep hukum ini jaksa hakim akan membuktikan untuk menghilangkan hak orang. Ya. Dia harusnya betul-betul datang dengan alat bukti yang meyakinkan. Karena nggak main-main menghilangkan hak orang. Tapi kita bisa lihat fakta hukumnya. Mana yang kuatnya, mana basisnya. Kan biasanya jaksa, KPK, kepolisian, hakim mau membuktikan itu. Apalagi orang politik, ya, orang penting, mantan menteri lagi. Didakwa. Kalau cuman sekedar nggak jelas seperti ini, itu sekolah. Tapi fakta hukumnya kan memang ada yang diperkaya kan. Sama fakta hukumnya ada kerugian negara. Itu fakta hukum bukan, Ray? Bang. Iya enggak, itu fakta hukum bukan? Ya, nanti dijelaskan sama teman-teman Komisi Kejaksaan. Di pengadilan. Tapi bahwa memang tergambar ada memperkaya orang lain. Saya tadi berikan abang kesempatan memperkaya orang lain untuk dan menjelaskan kacaunya penjelasan abang. Enggak, tadi kan kau sampaikan tidak ada fakta hukum. Ya. Maksud saya menjelaskan juga itu. Oke, Bang. Akhirnya kau hilangkan gitu loh. Bang, gini saya kasih tahu abang ilmunya ya. Nanti abang tanya sama. Yalah, kau ajarin kita lah. Ya. Pertama bang, kalau ada bukti kejahatan sekalipun, bahkan pembunuhan. Catat baik-baik nih, bahkan pembunuhan. Kalau tidak ada niat jahatnya, tidak bisa orang dipidana. Ya, kau kan bicara fakta hukum. Tidak juga begitu. Itu ada 338, 359. Ajarin Prof, ini udah ini ada dolus. 338, 359 itu ada. Jadi Iya. tidak selalu Saya Mens Rea menjelaskan. itu tidak dasar. Sebentar, kita dengarkan dulu Prof. Silakan Prof. Mens Rea itu tidak satu-satunya alasan untuk menghukum. Oh, gitu. Tidak. Karena ada apa? Ada dolus, ada kulpa. Mungkin dia kulpa. Tidak niat dia, dihukum juga. Kulpa itu apa? Dolus kulpa itu bagian dari Mens Rea, Prof. Bagian apa? Iya, oke. Bagian Terus. apa? Anda ini jangan pintar sendiri. Nggak. Anda bukan orang hukum satu-satunya di sini. Yes. Silakan jelaskan, Prof. Katakan Mens Rea. bahwa ini adalah kejahatan dan wajib dihukum. Katakan bahwa seluruh orang yang melakukan hal yang sama wajib dihukum. Katakan bahwa ini adalah konsep keadilan yang terang benderang di mata publik. Lalu apa? Mau bikin sidang di sini? Silakan, Kak. Mau bikin persidangan di sini? Di sana tempatnya. Pak, Jadi kita tidak meminta membuat persidangan. Kita sedang Ya, mengulas. Anda merupakan sepertinya menjadikan persidangan di sini salah. Nggak ada. Anda Saya terlalu menjelaskan pendapat hukum saya Ya, terhadap tapi peradilan. prejudice. Di dalam Anda prejudice. nggak apa-apa, Pak. Silakan apa perjudice terhadap perjudice. Iya. Dibolehkan. Saya memerdekakan Anda untuk perjudice terhadap Memang
Apa yang Anda sampaikan seperti Anda benar sendiri. Nggak apa-apa. Saya tidak pernah mengatakan saya benar. Anda ada upaya lain, ada Ya, instrumen lain. silakan, jelaskan. Anda Saya mau bisa nambahkan yang banding, tentang keuntungan anak lain. Anda bisa kasasi, Anda bisa PK. Itu penjelasan terhadap upaya hukum apa yang bisa dilakukan, nggak Ya. apa-apa. Jangan Tapi saya sini. menjelaskan Anda perspektif menyimpang saya bahwa di dalam dunia politik dan hukum tata negara ada peradilan politik Ya namanya. itu wilayah Anda. Yes. Ini kita sedang bicara mengenai hukuman. Soal tadi Prof, soal kalau tidak ada mens rea, maka tidak ada pidana. Anda bisa jelaskan? Mana bisa, kalau ada yang lain bisa. Dia tidak merencanakan, tapi kebetulan dia culpa. Culpa itu apa? Tidak hati-hati, Tidak hati-hati, oke. menimbulkan korban. Apakah dihukum? Ini agak Saya bahaya. sudah jelaskan, mens rea itu adalah reckless, tidak Bukan hati-hati, cuma Anda yang gegabah. tahu. Ini semua tahu mens rea itu apa. Jangan sok pinter sendiri. Nah, ini bahaya ini. Siapa yang so pintar? Cari Karena orang. begini Prof ya. yang profesor, saya Kita ini mengambil hanya contoh. orang pelajar biasa. Kita mengambil contoh dalam setiap kegiatan pemerintah, pertanyaannya apakah menguntungkan orang lain atau tidak? Membuat orang lain kaya atau tidak? Semua proyek pemerintah nih, Iya. bangun jembatan, pengadaan apa segala macam, Pasti. memperkaya orang lain. Kalau kita hanya berpatokan memperkaya orang lain itu adalah kejahatan, maka semua yang pegang proyek ini kena hukuman semua. Ya, saya boleh ya. Nah jadi, Ya. kenapa niat jahat itu penting? Ini penting sekali nih, penting sekali, sangat penting. Bahaya sekali kita menganggap bahwa kalau niat jahat itu tidak penting, itu bahaya sekali. Jadi lalai itu nggak perlu dihukum. Lalai menabrak orang tidak rencana membunuh. Prof, Sebentar. konsep mens rea itu lalai Sebentar, salah satunya, sebentar. Prof. Mungkin Pop Bentar. agak lupa mungkin, agak Bentar. lupa mungkin. Kenapa lupa? Karena betul tadi Pop, itu Ya tadi boleh, Anda lupa, betul. itu bagian mens rea Pop. Saya ceritakan mens Pop rea mungkin yang lupa, niat. lupa. Dia Mungkin udah kelamaan nggak di bidang hukum sangat lupa. tidak lupa. Itu salah, bahaya. Nanti kasihan publik. Anda yang bahaya. Ini Kalau ditonton. penjelasannya Santi keliru, kasihan publik, kasihan. Begini ya, begini. Ini salah. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi. Nanti Prof. Iya, nanti saya berikan kesempatan Prof. Ini penting ini. Iya,